Jadi kan kita nanti ada 16 pertemuan. Nah, e-book yang saya pakai itu mengenai Certified Ethical Hacker. Dalam e-book ini ada beberapa chapter. Dari chapter 1 sampai, tapi yang kita bahas nanti dari chapter 1 sampai 11 itu yang mau kita bahas nanti. Nah, jadi saya mau per kelompok itu dibagi menjadi 5 kelompok. 5 kelompok, nanti dalam 10 pertemuan saya minta bahasan ini dari chapter 2 sampai chapter 11 itu kita presentasinya berurutan. Jadi misal, itu kan kita bagi menjadi 5 kelompok nih. Jadi kelompok yang pertama chapter 2, selanjutnya sampai kelompok 6, ini sampai chapter 6, nanti berulang lagi. Kelompok 1 bahas mengenai chapter 7, terus 8, 9, 10, sampai 11. Jadi 2 kali presentasi. Nah, kenapa kita menerapkan sistem presentasi? Karena di sini mahasiswa dituntut untuk berperan aktif. Jadi kalau dosennya saja yang bicara, mahasiswa biasanya ya sambil main HP, nggak fokus ke materi apa yang dosen sampaikan. Nah, jadi saya minta di sini semua mahasiswa berperan aktif. Nanti setelah presentasi kita luruskan, diskusikan apa materi yang dibahas oleh kelompoknya. Nah, presentasi ini saya ganti dengan nilai UTS. Jadi nilai UTS itu saya buat poinnya itu 40%. Tapi outputnya itu dalam bentuk laporan. Jadi tiap kelompok itu mengumpulkan laporan, nanti di-upload di e-learning sama slide-nya. Slide itu untuk presentasinya, nanti slide sama laporan di-upload di e-learning, sama absen kalian di sana. Tapi kita tetap kuliahnya via Zoom. Nah, presentasi ini nilainya 40%, jadi 2 kali presentasi. Jadi kalau presentasi yang pertama itu nilainya poinnya 20%, full-nya. Dan presentasi yang kedua itu 20% juga poinnya. Jadi total 40% dari presentasi. Itu nilai UTS. Bagaimana Bu nilai tugas? Saya nilai tugas kasih 10% di sini. Nah, nilai tugas itu saya ambil dari pertanyaan yang kalian ajukan selama sesi presentasi dan membantu menjawab pertanyaan. Jadi siapa yang bertanya, siapa yang menjawab, itu saya masukkan ke dalam nilai tugas. Jadi kalian bisa sendiri mereka-reka nilai kalian berapa. Kalau kalian presentasi, kirim laporan, nilai kalian full 40% UTS. Nah, kalau kalian bertanya, menjawab pertanyaan, selama sesi presentasi itu saya kasih nilai tugas 10%. Nah, gimana Bu UAS-nya? UAS-nya nanti itu nilai poin UAS itu saya buat 50%. Itu nilai UAS. Tapi nanti UAS, kita sampai UTS dulu. UAS-nya nanti kita buat project individu tentang vulnerability management dalam sistem keamanan jaringan sebuah perusahaan skala kecil, tapi kita buat dalam simulasi nanti. Nanti saya ajarkan. Nah, jadi ada berapa mahasiswa di sini? Kalau di grup ini ada 25 orang ya? Iya Bu, kalau untuk kelas 25. 25, berarti satu kelompok 5 orang. Nanti setelah presentasi kita bahas. Misal chapter pertama, ini kita bahas mengenai chapter pertama nanti saya jelasin di pertemuan minggu depan tentang Introduction Ethical Hacking. Nanti saya jelasin dulu materi awal. Nah, setelah minggu selanjutnya, berarti kita presentasinya 2 minggu lagi ya, dimulai dari chapter 2. Nah, kelompok pertama membahas tentang the technical foundation of hacking. Nanti dijelasin di sini, di chapter 2 ini, dalam bentuk laporannya. Laporan dibuat serapi mungkin. Nanti diupload di e-learning laporannya. Nah, jadi saya minta kalian itu aktif semua dalam tiap chapter pertemuan kita. Saya nggak mau pasif, soalnya saya kemarin kan udah nawarin. Oke, saya pikir boleh kalau cuma via e-learning. Ternyata dosen-dosen lain itu menyarankan mahasiswanya harus aktif gitu. Jadi harus ada via Zoom juga per pertemuan.
Jadi nggak bisa dosennya aja, bisa aja mahasiswanya kita kasih tugas, dia masih males-malesan, bisa copy paste dari temennya yang lain itu. Jadi mahasiswa juga harus berperan aktif, cuma beda tempatnya aja. Biasanya kita di ruang kelas, ini online, tapi online-nya tetap tatap muka sama dosen yang bersangkutan dan berperan aktif, gitu. Untuk nilai, saya nggak ada masalah ya kalau turut sama aturan perkuliahan ini nilainya full sama saya. Saya nggak ada masalah sama nilai. Ada yang mau ditanyakan nggak masalah nilai, perkuliahan, kelompok, sama per chapter materi? Kelompoknya nentuin sendiri ya, Bu? Kelompoknya saya nggak mau ambil pusing ya, terserah kalian mau baginya gimana, mau dari absen, mau dari NIM, terserah kalian pembagian kelompoknya. Yang penting satu kelompok itu 5 orang. Kalau kalian maunya absen, ya via absen. Cuman kalau kalian ada mau bagi kelompok sendiri, terserah kalian. Yang penting satu kelompok 5 orang. Iya, Bu. Baik, Bu. Masalah chapter ada yang mau ditanyakan? Masalah perkuliahan dulu nih kita bahas. Tata cara presentasinya itu gimana, Bu? Tata cara presentasi sama kayak kita Zoom ya. Jadi masing-masing kelompok yang presentasi tetap di rumah masing-masing. Jadi tapi mereka yang mengaktifkan, men-unmute-kan mikrofon, menyediakan satu moderator, dan mereka yang presentasi seperti biasa, nanti share screen saja slide-nya, berarti ada yang memegang slide, ada yang bicara, tinggal kalian yang mengkoordinir. Itu urusan per kelompok yang mengkoordinir bagaimana. Yang penting saya minta sediakan moderator untuk tiap kelompok yang maju. Baik, Bu. Nanti kelompok lain itu diperhatikan ya, karena pertanyaan kalian, jawaban kalian, itu yang akan saya masukkan ke dalam nilai tugas. Saya nggak ada tugas-tugas yang lain, cuma tugasnya di presentasi saja, sama UTS-nya via presentasi. Nanti UAS itu project individu. Nanti kita buat simulasi keamanan jaringan menggunakan software Nessus, bisa nanti menggunakan sistem vulnerability management perusahaan skala kecil. Nanti UAS-nya poinnya 50%, UTS-nya 40%, tugasnya 10%. Kalian harus absen semua ya. Saya setting absennya per jam mata kuliah. Setelah itu kalau kalian mau absennya nanti Bu, bisa malam aja. Udah saya tutup. Saya batasi sudah, sama kayak kelas B kemarin, dia mau absen, tapi sudah lewat jam mata kuliah, udah nggak bisa lagi absen. Karena saya menerapkan disiplin di sini. Absen harus pada jam mata kuliah, jadi nggak ada namanya absen nanti aja. Makanya saya sebelum mulai perkuliahan, kalian harus absen dulu. Absen udah beres, baru kita masuk ke perkuliahan. Gitu, ada yang mau ditanyakan lagi? Masalah kelompok, presentasi? Laporan nggak ada batasan halaman ya, nggak ada. Serah kalian, mau sampai berapa halaman, yang penting rapi. Output dari tiap chapter kalian dapat di situ, udah full nilainya. Kalau kalian nggak ada yang mau ditanya lagi, kita masuk ke materi yang sudah saya share pagi tadi ya. Siapa yang mau nganalisis duluan? Saya tadi kan kasih The Dark Side of China kan. Siapa yang bisa menganalisis dari artikel tersebut, apa itu intinya dari artikel tersebut? Siapa yang mau duluan? Saya kasih 5% dari poin UAS deh. Kalau kalian betul, spesifik, straightforward, sama apa yang ada di artikel tersebut, saya kasih 5% dari poin UAS.
Mungkin saya coba, Bu. Ya, coba. Mungkin ini dari sisi abstrak atau kesimpulan, Bu. Soalnya kalau masalah teknologi mungkin kan saya juga baru masuk di pelajaran, jadi belum terlalu paham gitu, Bu. Ya, nggak apa-apa. Nah, mungkin dari yang pertama itu, dari kesimpulan yang saya tarik itu yang sebenarnya Cina itu salah satu kekuatan terbesar dalam cyber di dunia maya itu, Bu. Terus cyber yang berkembang dengan kekuatan yang mampu mempengaruhi ekonomi dan militer negara dan sektor lainnya kayak gitu. Nah, terus apa yang seperti visi dari Cina itu Cina itu sendiri yaitu mereka itu ingin bertujuan untuk menciptakan ekspansi global. Kayak saya tadi baca ada Made in China 2025 gitu. Terus gimana sih mereka itu melakukannya? Nah, Cina itu melakukan siponase atau memata-matai dengan agresif untuk mendapatkan keuntungan atau mendapatkan data yang bisa mereka ambil gitu, nah, untuk keperluan mereka sendiri gitu. Terus serangan malware secara ofensif seperti yang terjadi pada negara mungkin Hong Kong kalau nggak salah tadi ya, ada penyelipan malware yang pada saat mereka mengirimkan surat bela sungkawa, padahal itu kayak sepertinya secara halus tapi itu serangan yang sangat ofensif gitu, sangat agresif serangan itu. Terus ada juga penindasan digital orang-orang yang melawan komunis Tiongkok gitu, seperti kayak terjadinya pada budaya sama agama. Nah, terus yang menjadi visi yang membuat mereka agresif itu sebenarnya dari pemerintah itu sendiri, yaitu inginnya pertumbuhan ekonomi yang besar, terus itu peningkatan industri dari Cina. Seperti yang kita tahu, industri Cina itu dulunya kayak berkualitas rendah kayak gitu, nah dianggap orang. Nah, sekarang itu mereka itu ingin dianggap orang itu berkualitas tinggi kayak gitu. Mereka itu mengambil data dari mata-mata mereka itu sendiri. Terus yang paling utama itu mereka itu ingin mengurangi ketergantungan pada Amerika dan sekutunya gitu. Mereka nggak mau lagi diatur itu. Yang kita tahu kan sekarang itu Amerika itu sebagai yang utamanya gitu, kayak perusahaan-perusahaan digital sekarang kebanyakan dari Amerika gitu. Nah, dari Cina itu mereka itu ingin mengubah bisnis kayak kita, mau mengubah alur dari digital sendiri. Mereka juga membuat kekuasaan sendiri, seperti kayaknya mereka itu mengurangi kerjasama ke Amerika dan sekutunya. Mereka lebih ke Timur Tengah dan negara-negara yang berkembang lainnya. Terus untuk konflik lainnya itu ada juga kayak India itu kemarin yang kita tahu ada beritanya itu India itu memblokir atau melarang banyak sekali aplikasi yang notabene dari Cina. Nah, apa sih alasan mereka itu? Alasan mereka itu mereka bilang bahwasanya yang aplikasi yang masuk itu bisa mengambil data kayak gitu. Saat mereka mengasihkan sesuatu, data itu kembali lagi ke Cina itu sendiri. Nah, terus juga di Amerika itu yang sangat fenomenal kemarin yaitu di ban-nya Huawei dari Google kayak gitu. Berita yang mencuat, padahal teknologi Huawei itu sangat bagus ya gitu. Tapi mereka di-ban karena Amerika mengklaim bahwasanya itu tuh adalah suatu teknologi yang bisa menimbulkan ketidakseimbangan kayak gitu. Nah, mereka ingin adanya mata-mata di dalam malware di cyber Cina itu. Nah, terus itu tuh diawali dengan ada juga yang COVID kemarin itu diawali dengan
pelabelan yang disebut virus Wuhan sama Amerika. Nah, dengan semua itu Cina lebih kayak mengagresifkan mereka, bahwasannya mereka nggak tergantung sama Amerika dan nggak tergantung pada sekutu Amerika sendiri, dan mereka membuat jaringan tersendiri kayak gitu. Nah, terus bagaimana Cina itu bisa berkembang sebenarnya itu. Ya, yang paling utamanya itu saya baca itu adanya APT41, nggak tahu sih cara bacanya gimana, pokoknya itu tuh kayak grup atau sebuah komunitas yang didanai sama Cina yang kurang lebih telah menyerang belasan negara kalau nggak salah. Nah, serta Taiwan itu sendiri. Mungkin dari cukup segitu aja, Bu. Oke, cukup ya. Bacanya itu APT41. Oh iya, Bu. Oke, ada lagi yang mau nilai 5% dari UAS? Saya, Bu. Siapa? Raihan Mufid Setiadi. Oke. Jadi, Bu, menurut analisis saya setelah membaca PDF Dark Side of the China tadi, saya simpulkan kalau Cina itu merupakan salah satu negara adidaya di dunia ini, di bumi. Dan sebagai negara adidaya tentunya Cina memiliki pengaruh besar pada dunia cyber. Nah, yang mau kita teliti di sini adalah cyber crime-nya Cina ini. Karena Cina ini sendiri memiliki tujuan, yaitu untuk ekspansi dunia dan pertumbuhan ekonomi yang besar, Bu. Nah, dan juga Cina memiliki program atau proyek untuk meningkatkan kualitas industri mereka dalam bidang teknologi, artificial intelligence maupun machine learning. Nah, salah satu cara dari mereka untuk melakukan hal tersebut adalah dengan spionasi, Bu. Mereka melakukan spionasi untuk mengambil data-data penelitian, properti intelijen, dan juga data-data konsumen. Nah, data-data tersebut digunakan untuk penelitian Cina untuk mengembangkan produksi industri mereka selanjutnya. Lalu, Cina juga melakukan serangan malware kepada negara-negara yang mereka lihat tidak cocok dengan mereka, atau mereka lihat negara ini mengancam mereka. Contohnya seperti India. Pada bulan Juni kemarin, kalau tidak salah, India terjadi konflik antara India dan Cina, dan Cina menyerang India dengan beberapa malware. Nah, lalu juga Cina sebagai penganut komunis memegang keras ide bahwa mereka akan menekan siapapun yang tidak setuju dengan mereka, seperti halnya kelompok beragama dan kelompok berbudaya, seperti yang terjadi pada Uyghur dan Katolik Vatikan ini. Yang mereka lakukan adalah kepada Muslim Uyghur adalah mereka memata-matai provider penyedia layanan seluler ya, untuk memata-matai minoritas di negara-negara bagian, di negara-negara yang lain. Lalu bisa kita lihat pada Australia, salah satu contohnya, mereka banyak sekali melakukan spionase untuk mencuri data-data penelitian pada Australia. Lalu yang saya lihat adalah Cina ini suka bermain perang informasi, Bu. Karena Cina ini ingin dilihat sebagai negara yang bersih, negara yang baik di mata negara-negara lain. Oleh karena itu Cina ini banyak sekali bermain informasi. Seperti kita lihat pada kasus COVID-19 kemarin, kan Amerika selalu menekan Cina kalau COVID-19 asalnya dari Cina. Lalu Cina mengeluarkan artikel-artikel bahwa artikel-artikel tersebut digunakan untuk memutarbalikkan fakta. Dan terjadilah asumsi kalau ternyata COVID itu berasal dari Amerika ternyata. Dan juga ada banyak juga aplikasi Cina ini yang dipasang backdoor yang digunakan mungkin untuk pencurian data dan juga spionasi. Kesimpulannya mungkin untuk mendapatkan kemajuan dan
peningkatan industri yang besar, Cina rela melakukan apa saja demi kemajuan kemajuan negara mereka. Terima kasih. Oke, sudah ketemu ya yang lainnya inti-intinya ya. Ada lagi, saya nggak membatasi ya. Saya nggak membatasi apa itu siapa ya tadi, Febik, Alek ya, sama Raihan. Mereka yang dapat nilai 5% dari UAS, saya nggak membatasi. Kalau misalnya yang lain ada pendapat, silakan. Siapa lagi? Bu, kalau pendapatnya mirip-mirip sama Bu. Ya nggak apa-apa, kalian kan sudah membaca masing-masing. Semuanya punya pendapat masing-masing. Semuanya bisa mengemukakan pendapat masing-masing. Silakan. Saya mau coba Bu, Muhammad Rizal Baya. Ya, silakan. Baiklah, dari artikel ini saya akan sedikit menyimpulkan. Jadi serangan cyber ini memiliki banyak tujuan sebenarnya. Yang pertama itu untuk rencana tahun ke-13 inisiatif Made in China 2015, ini salah satunya adalah untuk menciptakan nilai-nilai atau aturan ekonomi sendiri. Jadi untuk melakukan itu, China melakukan berbagai hal untuk mendapatkan informasi dari negara-negara lain yang berkembang dalam teknologinya. Salah satunya itu dari Taiwan. Salah satunya tuh yang Taiwan itu dia melakukan penyerangan, tapi tidak ada di sini. Tadi aku baca itu. Nah ya, dari Taiwan, perusahaan Asus. Dia melakukan pemasangan backdoor dari perangkat lunaknya. Lalu salah satu tujuan tadi seperti kata si Raihan dan itu Febik, Cina itu menargetkan negara-negara yang sedang berkonflik dengan mereka sendiri. Salah satunya India, Australia, dan negara-negara yang memiliki agama dan budaya yang cukup kental dan sedikit bersinggungan dengan Partai Komunis Cina itu sendiri. Terus di Hong Kong juga, karena kemarin ada konflik yang menimbulkan undang-undang Hong Kong, sehingga hacker dari Cina ini melakukan penyerangan juga ke Cina. Terus Terus ini ada informasi Warframe yang gara-gara gara-gara si Amerika kemarin nyatakan kalau virus Wuhan ini adalah akibat dari kebocoran, si Cina ini juga melakukan kampanye-kampanye melalui perang informasi. Mungkin dalam hal ini menggunakan buzzer Cina itu. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terus siapa lagi yang mau nilai 5% dari UAS? Yuan, Bu, Yuan. Oke, silakan. Jadi inti dari artikel yang saya baca itu karena Cina merupakan salah satu negara di mana penduduknya itu memiliki sangat masif sekali. Nah, artinya Cina mampu berkembang lebih cepat dari negara-negara yang lainnya, dikarenakan Cina memiliki semacam mampu berkembang lah, karena Cina
memiliki banyak sumber daya manusianya. Oleh karena itu, Cina ingin melampaui negara-negara adikuasa dan adidaya seperti negara Amerika secara diam-diam dengan cara itu tadi yang telah di artikel tersebut sampaikan dari Hong Kong itu dan India dengan cara spionase, menanam malware untuk didapat data-datanya sehingga data-data tersebut dapat dimanfaatkan oleh Cina itu sendiri untuk menumbuhkan ekonominya serta kemampuan militer dengan yang lebih baik, lebih bagus lagi dari negara-negara adidaya dan adikuasa lainnya. Ya. Udah? Ya, Bu. Dari tadi 4 cowok semua ya, sama cewek lah 1. Ada yang mau cewek? Nggak ada cewek. Oke, saya tanya lagi ya, ceweknya nggak ada yang mau atau nggak dibaca atau gimana? Ceweknya malu mungkin, Bu. Oh, malu ya. Oke, siapa lagi yang mau? Saya nggak mau membatasi orang, misalnya dia udah belajar tadi, "Oh, Ibu, aku udah ada kesempatan mempresentasikan apa yang sudah ada di otak aku, tapi aku udah dikasih kesempatan." Saya nggak mau. Jadi saya, kalau kalian udah usaha, ya saya hargai itu. Siapa lagi yang mau? Saya, Bu. Saya Ayo. Ya, antri. Ya, siapa? Suara Siapa nih? Tadi itu siapa tuh? Reza tadi. Oh, Reza. Aku duluan, Za. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nanti semua dapat semua. Nggak apa-apa. Antri aja. Oke. Jadi menurut saya dari artikel ini, pokok bahasannya tentang Cina yang ingin berkembang melebihi semua negara yang ada di dunia ini dalam berbagai bidang. Salah satu cara yang Cina lakukan ialah dengan cara melakukan lewat cybercrime semacam itu, Bu. Terus dia itu punya visi untuk melakukan pertumbuhan dan kekuatan global. Cina sebenarnya udah sadar bahwa dia punya ancaman dari berbagai negara-negara berkuasa lainnya seperti Amerika. Terbukti ketika Amerika ketika Amerika terutama Google menghentikan semacam servisnya ke Huawei. Untungnya Cina sudah mempersiapkan hal itu sebelumnya, Bu. Terus Cina juga melakukan beberapa target ke negara-negara seperti India, Australia, bahkan termasuk ke bukan komunitas, anggota-anggota yang ada di Cina sendiri yang tidak setuju dengan adanya paham-paham yang dianut oleh Bapak ketuanya, Bapak Xi Jinping itu ya. Kan dia penganut Partai Komunis Tiongkok, yang mana kita tahu komunis itu tidak beragama. Terus dia ketika ada orang-orang yang masih menganut agamanya sendiri, di sini dibahas seperti Muslim Uighur, terus ada Vatikan dan Gereja Katolik, mereka menolak keras. Tapi mereka masih memframing seolah-olah di negara mereka tidak ada. Terbukti seperti beberapa berita ketika perwakilan Indonesia datang ke Cina sendiri kan katanya di Uighur tidak ada. Itu sebuah framing saja menurut saya kalau dari artikel ini. Salah satu terus juga dia membuat sebuah ancaman-ancaman seperti pengawasan, spionase, terus sampai membuat grup APT41 itu dia mencari-cari informasi dari negara-negara lain lewat cybercrime, untuk semuanya hanya satu tujuan, untuk membuat Cina semakin banyak informasi, terus dia semakin untung dan memanfaatkan informasi tersebut untuk melebihi negara-negara lain. Kalau menurut saya begitu, Bu. Terima kasih. Oke. Bagus ya. Semuanya, 5-5-nya udah paham materi apa yang artikel tadi sampaikan. Siapa lagi yang mau? Nanti terakhir kita bahas sama-sama. Saya, Bu.
Oke, nah ini baru cewek. Saya hanya ingin menyimpulkan secara singkat Bu dari artikel yang Ibu beri bahwasanya Cina itu ingin menjadi penguasa dunia. Dia ingin menguasai teknologi dan ekonomi. Dia menyerang negara-negara yang tidak disukainya dengan kekuatan teknologinya melalui cyber. Dia menyerang ekonomi dan militer ke negara-negara yang tidak disukainya. Itu saja Bu menurut saya. Halo Bu. Oke, Udah, itu aja Bu. ya. Simpulannya jadi seperti itu ya, disampaikan oleh Kurnia. Siapa lagi ada yang mau? Mana tadi yang cowok-cowok ngantri tadi? Saya Bu, Terus siapa? Daniel ya? ya ini Bu. Jadi kesimpulan yang saya dapat dari artikel ini Bu, menurut saya ya Bu, Cina ini cukup jahat rupanya. Menurut saya, dia ingin menguasai. Sebentar dulu. Kamu ngomongin Cina jahat, di sini ada orang Cina nggak? Bukan. Aduh. Hah? Maaf. Serius saya? Di sini ada orang Cina nggak? Ada nggak? Ada Bu. Yang mukanya mirip Cina ada, Bu. Nggak tahu dia keturunan atau bukan. Iya. Nggak, saya Maaf, nanti ada ini mainan suku ras ini nanti. Nggak ada kan Cina? Ada Bu, tapi kami sudah biasa Bu untuk bermain ras-ras Bu. Oh gitu, oke lanjut. Ya, sudah Terutama toleransinya dengan tinggi. Oh ya nggak apa-apa. Silakan lanjut. Aman Bu sama kami Bu. Oh ya, oke. ya, oke. Maaf nih ya kalau bahasanya terlalu ini. Menurut saya Cina ini agak cukup jahat untuk mencapai visi mereka dengan menyerang negara-negara yang berkonflik ke dia dengan cara ya seperti yang dibicarakan oleh teman-teman tadi, menggunakan phishing untuk maksud saya menekan kaum-kaum yang tidak setuju dengan tindakan Cina yang ada dalam negaranya dia sendiri, seperti kaum Vatikan, habis itu gereja Katolik penyerangannya. Mereka menggunakan phishing dan phishing-nya itu berisi malware untuk menekan tindakan-tindakan kaum yang tidak setuju dengan tindakan Cina. Kita bisa melihat Cina ini mengumpulkan informasi dari berbagai negara, seperti aplikasi TikTok. TikTok itu kan sudah terkenal di seluruh dunia ya kalau salah ya. TikTok itu kan populer juga di Amerika, salah satunya Amerika kan. Nah, di Amerika sekarang TikTok itu sudah di-ban, dilarang. Karena Amerika mungkin merasa aplikasi dari Cina ini dapat mengambil informasi penting dari negara. Yang seperti kita tahu kan orang-orang ini kan suka membuat video untuk dipubliskan ke seluruh dunia ya kan. Nah, di sini kita bisa dapat menyimpulkan Cina dapat mengambil informasi secara lebih dalam. Ya, apapun informasi yang ditampilkan ini, Cina dapat mengumpulkannya dengan baik. Nah, habis itu Cina juga menyerang negara-negara yang tidak suka dengan mereka, yang sedang berkonflik dengan mereka. Mereka menyerangnya dan ya bisa kita simpulkan mereka mengumpulkan informasi dengan cukup jahat, seperti spionasi dan tindakan yang lainnya. Mungkin itu saja menurut saya. Oke, terima kasih Daniel. Siapa lagi yang mau? Saya coba. Ya, silakan Reza. Kalau saya kayaknya lebih ke sisi terangnya. Menurut saya Cina itu ingin memimpin dunia dengan cara banyak hal. Contohnya dari pendidikan, ia sudah mencoba membuka sistem pendidikannya. Contohnya di Nanjing mereka sudah menerima siswa internasional untuk masuk ke negaranya.
selain itu Cina juga ingin mengembangkan dalam cybernya Cina ingin mengembangkan cyber mereka sehingga mereka dapat menguasai dunia dengan cara memperoleh data-data yang mereka ambil dari negara-negara lain. Contohnya dari negara Australia. Jadi Cina itu ingin menguasai dunia dengan cara banyak hal. Contohnya tadi dengan cybercrime. Walaupun cybercrime ini cybercrime ini bisa dibilang jahat, tapi pemerintah Cina mendukung masyarakat Cina untuk bisa bekerja sendiri sehingga mereka tidak perlu bantuan negara lain, sehingga Cina mampu berada di atas negara-negara lain. Contohnya hal itu membuat negara-negara adidaya lain seperti Amerika Serikat mulai memperhatikan Cina, membuat Amerika Serikat lebih memperhatikan, sehingga Amerika Serikat bisa memberi jarak kepada Cina. Contohnya dengan membatasi Google service pada HP Huawei, walaupun HP Huawei itu belum tentu terdapat malware di dalamnya, ataupun belum tentu terdapat backdoor di dalam aplikasi-aplikasinya. Selain itu, Amerika juga berusaha untuk menghapus TikTok, walaupun yang mereka kira TikTok itu mengirim data-data pengguna ke pemerintah Cina. Tetapi di sisi lain, Amerika juga memiliki Facebook dan juga Twitter, Google yang juga mengirimkan data-data pengguna ke pemerintah, ke perusahaan Facebook juga. Hal itu membuat kesinggungan antara kedua belah pihak. Mana yang baik, sehingga yang baik itu yang mana, sehingga si Amerika Serikat juga tidak mau kehilangan kekuatan adidayanya terhadap Cina, karena Cina sudah mulai mengejar Amerika Serikat dalam berbagai hal, contohnya dalam keamanan cyber dan cyber. Sudah sampai situ saja. Udah? Ada yang mau lagi sebelum saya tutup 5% UASnya? Saya, Bu. Antri. Siapa duluan tadi? Siapa tadi? Laras. Oke. Kalau menurut saya, Bu, setelah apa yang dikatakan oleh teman-teman tadi, Cina ini bermain sangat kotor untuk mencapai tujuannya. Nah, di sini Cina ini melakukan tindakan spionase, sabotase, serta phishing dengan menggunakan malware yang memiliki kemampuan yang sangat hebat tentunya. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa sampai saat ini masih tidak ada satupun negara yang berani secara terang-terangan mengatakan bahwa Cina yang telah menyerang negara tersebut, kecuali Amerika tentunya. Amerika Serikat sangat berani menentang Cina untuk menyatakan bahwa Cina telah melakukan serangan spionase, sabotase, dan pencurian data yang sangat besar dengan melalui aplikasi-aplikasi ataupun perangkat-perangkat yang telah dibuat oleh Cina itu sendiri. Nah,
Hal inilah yang membuat Cina memiliki kekuatan yang semakin besar untuk membuat negaranya semakin maju serta mampu mengajak negara-negara yang sepemikiran dengannya seperti Rusia untuk bekerja sama dan semakin menambah kekuatan dari Cina itu sendiri. Sekian, Bu. Oke. Bagus ya. Siapa lagi? Saya, Bu. Ya, Roni ya. Ya. Jadi menurut PDF yang saya baca tadi dan artikel yang sudah saya baca tadi, di sini saya Sebentar, saya potong dulu ya. Saya mau minta tampilin fotonya ya. Saya kan belum kenal kalian semua, jadi saya mau minta tampilin fotonya semua. Oh iya, Bu. Oke, silakan lanjut. Jadi saya menyimpulkan Cina ini licik, Bu. Tapi tidak bisa disebut juga curang secara keseluruhan karena Cina ini menurut saya licik dan pintar. Kenapa? Jadi Cina ini kan terkenal dikenal banyak negara sebagai negara yang selalu melakukan pencurian data dari aplikasi-aplikasi yang telah ia kembangkan. Nah, terbukti dari negara Amerika yang sudah dari pihak Google yang sudah tentunya membanet layanannya dari Cina. Nah, tetapi walaupun begitu, Cina ini mandiri. Itu yang saya bilang pintar tadi karena walaupun dia sudah di-banned dari Google, seperti yang kita tahu Google itu kan bukan hanya perusahaan saja, tetapi Android pun isinya hampir keseluruhan itu milik Google seperti Google Play Store, Google Foto dan lain-lain. Nah, di sini Cina karena dia pintar dan mandiri, dia bisa mengembangkan OS buatan dia sendiri dan bisa digunakan secara meluas begitu. Sebut saja dari artikel yang saya baca tadi, Cina telah mengembangkan OS yang bernama Harmony OS. Nah, di situ dia merancang OS sedemikian rupa sehingga bisa dipakai oleh konsumen dengan nyaman, tidak beda jauh dari Android tentunya. Jadi di situ bentuk dari kepintaran si Cina ini, Bu. Walaupun dia licik, tapi dia pintar. Jadi saya simpulkan bahwa Cina ini memang licik, tapi pintar, Bu. Oke, tapi kamu jangan ngomong licik kalau di sini ada orang Cina. Maksudnya dari negaranya, Bu. Ya, oke. Jangan juga negara. Nanti kamu diserang sama satu negara Cina, mau kamu mau? Ya udah dari Partai Komunisnya, Bu. Siapa lagi ini yang mau? Mau Bu, boleh saya berbicara menyampaikan pendapat saya, Bu? Ya, boleh. Jadi untuk sepertinya sudah disebutkan semua oleh teman-teman saya tadi tentang poin-poin yang ini, dan saya berpendapat bahwa kenapa seluruh dunia menganalisis motif-motif tentang apa saja cybercrime yang dilakukan dari Cina, bahwa sebenarnya semuanya berada dalam motivasi dan keinginan dari Partai Komunis Cina itu sendiri, bahwa aksi-aksi hacking, cybercrime, lain-lain yang dilakukan yang berasal dari Cina itu disponsori oleh Cina itu sendiri, Cina negara. Jadi apapun yang dilakukan, cybercrime yang dilakukan oleh yang berasal dari Cina itu berasal dari keputusan Partai Komunis Cina itu sendiri. Jadi mereka akan berbuat apapun untuk melanjutkan apa saja yang diinginkan mereka, dan kenapa banyak negara ingin mengetahui bahwa 5-year plan dari yang ke-14 dari Cina ini, karena mereka ingin mengetahui bahwa apa saja yang bakal dicuri oleh Cina, yang bakal dicuri oleh Cina untuk mencapai tujuan dari rencana 5 tahun mereka itu sendiri. Dan satu hal yang menarik dari sini adalah penggunaan teknologi itu sendiri untuk
mengsurveillance, memantau dari penduduk Cina itu sendiri dengan sistem social credit sistemnya yang mulai dijalankan 2020 mungkin. Jadi itu saja yang menurut saya, pendapat saya, poin menarik dari sini. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih. Apa lagi yang mau? Saya, Bu. Ya, oke. Menurut pendapat saya, Bu, Cina ini adalah kekuatan cyber terbesar di dunia. Target baru dan taktik baru diciptakan untuk Cina untuk mencapai tujuan strategis dan pertumbuhan dan perluasan cita-cita pemerintah. Visi Cina tersebut juga untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,5% pada tahun 2020, mengembangkan berbasis inovasi dan pergeseran ke manufaktur bernilai tambah yang lebih tinggi. Selain itu, Cina juga diperkirakan akan terus memperkuat kemitraan di Timur Tengah dan negara-negara berkembang di Afrika, menyediakan dana penting dan investasi dalam infrastruktur asing seperti jalan, rel, dan pelabuhan untuk serangan cyber secara akurat, dan mengamati industri teknologi dan pemerintah yang ditargetkan. Terus pada tahun 2020 juga Cina terjadi konflik dengan India. Untuk melawan ancaman Cina, pemerintah India melarang 59 aplikasi seluler Tiongkok pada bulan Juli 2020. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Cina dilaporkan telah menahan lebih dari 1 juta Muslim Uyghur. Nah, intinya dari ini, Bu, Cina ini cukup pintar, Bu. Pintarnya ingin terlihat berkuasa di dunia, tapi bermainnya licik. Itu saja, Bu. Ya, betul. Cina itu memang dia pintar, tapi memang dia cara bermainnya memang licik, dia kotor. Ada lagi yang mau? Sebelum saya tutup? Mungkin saya boleh, Bu? Ya, silakan. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan, Bu. Soalnya dari tadi teman-teman saya sudah banyak menyampaikan hal yang bisa dibilang repetasi, yang mana sudah dijelaskan, jadi saya tidak perlu jelaskan lagi. Intinya dari saya, setelah kita mengetahui dari statement teman-teman tadi bahwasannya Cina itu negara yang idealis, yang komunis, kemudian Cina juga mempunyai dokumen tujuan yang mana mereka itu ingin mencapai economic growth dan juga global expansion yang mereka inginkan, seperti itu. Dan yang dapat saya tangkap adalah Cina berhasil memanfaatkan teknologi yang tersedia pada saat ini untuk mengontrol hal-hal yang mengenai tujuan mereka yang mana tertulis dalam dokumen Made in China 2025 tersebut. Ya, yang mana telah terbukti bahwasannya mereka berhasil memanfaatkan teknologi seperti yang telah disebutkan teman saya, saudara Nanda tadi, yang mana mereka menerapkan social credit system yang menggunakan sistem teknologi yang mungkin menilai kredit point dari tiap-tiap individual masyarakat negara Cina itu dari sisi CCTV mungkin atau dan lain semacamnya, atau menggunakan AI dan lain semacamnya. Kemudian untuk memenuhi tujuan mereka terhadap Made in China 2025 adalah di bagian pengawasan dan espionage yang telah disebutkan saudara Nanan tadi, bahwasannya hal tersebut menjadikan mereka adalah cyber threat atau ancaman terbesar dalam bidang cyber untuk negara-negara yang lain. Jadi bisa dibilang dari artikel itu secara tidak langsung mengatakan bahwasannya kita harus agak hati-hati terhadap kerjasama atau dan lain semacamnya yang menyangkut paut tentang dengan negara Cina dan lain semacamnya. Dan juga keuntungan dari espionage yang dilakukan oleh Cina itu ialah mereka mendapat data, informasi, dan juga pengetahuan, yang mana
hal tersebut dapat dijadikan acuan dari Cina itu sendiri untuk meningkatkan teknologi yang mereka punya. Sehingga saya ingin mungkin ada poin yang belum termention yang bahwasanya dalam artikel itu juga memberikan kita salah satu saran atau solusi yang mana kita harus bisa untuk bisa mencegah hal ini terjadi. Kita bisa memahami motif atau strategi yang dimiliki Cina untuk dapat memenangkan cyber threat atau cybercrime yang mereka lakukan, sehingga kita juga dapat mempelajari motif-motifnya, kemudian kita mengetahui objektif dan state priorities dari Cina itu tersendiri, sehingga ketika Cina telah mendapatkan pengetahuan dan mengimprove teknologi yang mereka miliki, kita juga dapat strategi mereka, dan juga kita bisa mengimprove keamanan-keamanan yang kita punya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Oke ya. Saya dari tadi lihat si siapa? Febik Alek ini senyum-senyum dari tadi sama ini nih. Siapa? Ananda Melizar ini. Kenapa ini ada pacarnya apa di sini? Suka, Bu. Sama suka, Bu. Maaf, Bu. Ini apa? Ada ketertarikan satu sama lain, Bu. Oh, gitu. LDR-an, Bu. Pantas dari tadi. Pegang rambut terus gitu. Tapi kita ada pacarnya di sini. Memicu permusuhan dalam kelas ini. Mungkin, Bu. Mereka yang pacaran, Bu. Ada konflik intern ya di sini ya. Implementasi secara halus Cina ini, Bu. Nanti ada lagi yang mau? Nanti kita tutup kalau udah. Ada, Bu. Enggak, siapa? Indah? Silakan. Ya, Bu. Jadi tadi setelah membaca artikel yang dari Ibu, mungkin teman-teman semua udah nyimpulin yang ini ya, yang terbaik. Jadi kesimpulan saya itu, pokok bahasannya itu mengenai negara Cina yang ingin berkuasa. Cara-caranya itu kayak spionase, itu mengumpulkan informasi mengenai sebuah lembaga tanpa ada izin yang sah. Yang kedua yaitu ada cyber. Contohnya itu serangan cyber Cina ke Australia. Terus yang ketiga ada serangan ke Vatikan dan Gereja Katolik. Itu dimulai dengan email phishing. Jadi tujuan semua tindakan-tindakan Cina adalah untuk berfokus pada penelitian, pengembangan teknologi pengawasan dan pengumpulan data, kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin. Jadi, Cina ingin menguasai seluruh dunia, tapi dengan cara merugikan orang lain. Mungkin cukup sekian. Oke, terima kasih. Udah? Kita bahas nih kalau udah. Kalau menurut saya, Bu, jadi tujuan utama dari Cina ini utamanya ya untuk tadi kan sudah dijelaskan oleh teman-teman sekalian. Jadi sedikit menambahkan. Jadi sebenarnya Cina ini melakukan semua itu demi kemajuan negaranya. Yang tadi juga dijelaskan bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh pihak Cina ini didasari oleh keinginan dari Partai Komunis Tionghoa, salah apa? Oh ya, dari PKC. Nah, tujuan mereka melakukan spionase ini karena itu adalah salah satu metode yang paling baik, karena dia bisa langsung memanfaatkan semua teknologi yang ada untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya yang dapat dimanfaatkan untuk menjadi langkah-langkah mereka menyiapkan tindakan selanjutnya demi kemajuan negara. Sepertinya seperti itu saja, Bu. Oke, itu saja ya. Ada yang mau menambahkan? Kayak, Bu, saya Ya. ingin menambahkan, Bu.
Seperti yang tertera dari artikel tersebut, Cina saat ini melakukan pertumbuhan dan ekspansi global, namun menggunakan gerakan yang kotor yang tidak disadari khalayak umum, seperti ancaman dari pasukan cyber yang disponsori negara, spionase dan pemasangan malware dan backdoor yang di berbagai perangkat dan platform. Pasukan cyber Cina berkembang menjadi kekuatan yang mampu menyerang dan mengganggu musuh ekonomi dan militer dari negaranya sendiri. Tak hanya itu, Cina juga melakukan pencurian data riset dari berbagai negara yang diketahui salah satunya Australia. Serta Cina juga melakukan buzzer untuk menutupi berita tentang keburukannya seperti asal dari pandemi COVID yang baru-baru ini. Mungkin itu saja, Bu. Oke. Tunggu sebentar ya. Ada temennya ini namanya Desri Kencana Putri. Temen kalian ya? Benar, Bu. Ya, kok dia nggak bisa masuk ya? Ntar ini dia WA saya. Ya, oke. Ada yang mau lagi nggak? Udah ya? Habis? Mungkin cukup, Bu. Cukup? Oke, kalau cukup kita bahas dulu. Jadi intinya saya kasih kalian artikel mengenai The Dark Side of China tadi. Jadi intinya itu pengenalan materi tentang cyber security. Jadi benar, Cina itu negara, dia mau jadi negara yang adidaya nomor 1 di dunia. Dia bisa melakukan apa saja dalam untuk bagi negara yang merasa ia membuat ia menjadi pesaing. Jadi dia nggak mau, dia maunya dia yang tetap nomor 1. Jadi kalau ada negara misalnya maju dari sisi ekonomi, dia bisa menyerangnya dalam hal sisi cyber security. Benar, dia menggunakan native malware di sini. Jadi dia kirim malware sebagai penyusup, dia lihat data-datanya, data ekonomi apa saja yang negara ini implementasikan untuk negaranya sehingga ekonominya bisa maju. Misal dari sisi teknologi, oh ada apa ini? Misal dari sisi teknologinya lebih maju, dari sisi teknologi yang bagaimana datanya? Itu dia susupi data negara tersebut oleh Cina. Memang dia benar bermain licik. Itu berarti Cina itu tidak ada yang namanya ethical hacker. Nah, kalau memang dia bermain bagus dalam dunia cyber security itu nggak boleh. Makanya ada yang namanya ethical hacker. Ethical hacker itu yang disebut dengan white hat. Nah, Cina itu bisa kita sebut sebagai black hat atau cracker. Nah, menurut pendapat kalian, gimana itu Cina? Termasuk black hat nggak dia? Cracker. Ayo, siapa yang bisa memberi pendapat? Ya, kenapa? Analisisnya. Jadi bukan dibuktikan. Jadi dijelaskan dengan isu bahwa hampir keseluruhan aplikasi yang dirilis Cina secara global itu ditanamkan sejenis program yang dapat mengambil data seseorang secara pribadi dan dikirim langsung ke server utama Cina. Dalam kasus ini saja Cina sudah melanggar etika dalam cybercrime ini, Bu. Ya, betul. Yang disampaikan Roni itu betul ya. Dia nggak ada ethical hacker yang saya bilang tadi. Dia bermain secara black hat. Itu cracker sejati itu Cina. Nanti itu nyambung ke materi yang akan kita bahas selama perkuliahan. Nah, makanya saya kasih kalian namanya e-book Ethical Hacker. Nih, e-book yang sudah saya upload di e-learning. Nah, ini. Makanya kita kenapa Bu perlu ethical hacker? Karena kita itu butuh yang namanya aturan, butuh tuntunan. Kita nggak bisa seenak kita bermain kotor ke perusahaan lain, ke negara lain. Dalam segi individual saja, personal. Kita nggak bisa bermain licik ke teman kita, kan? Nah, apalagi lingkup skala besar.
Cina sudah mengaplikasikannya dalam skala besar, itu skala negara. Dia mau menjadi negara superpower, mau jadi negara adidaya. Dia menyusupi native malware di sini, malware yang sangat jahat, bisa jadi ransomware, bisa jadi trojan, bisa jadi MG-boot, pokoknya yang namanya malicious software, file malicious itu dia susupi ke negara yang dia anggap pesaingnya. Makanya Cina itu sangat bermain kotor, dia nggak ada ethical hacker. Makanya itu saya dalam mata kuliah keamanan jaringan, outputnya itu kalian harus paham. Dalam segi keamanan jaringan, kalau kita ingin menggeluti dunia keamanan, kita harus ada etika di sana. Oke, kita, Bu, saya mau jadi hacker. Oke, nggak apa-apa jadi hacker. Tapi jadi hacker yang white hat, jangan yang black hat, jangan yang gray hat. Kalau gray hat itu kan abu-abu, dia bisa saja kalau misalnya ada kesempatan bagus, dia mau menyusup di situ. Oke, siapa tadi yang mau ngomong? Siapa tadi ada yang mau ngomong? Enggak? Enggak ada ya? Oke, saya lanjut ya. Makanya ethical hacker ini untuk membatasi kita. Kenapa black hat itu sangat jahat atau cracker itu nggak ada aturan? Karena dia itu sudah tahu ethical hacker, tapi dia langgar gitu. Bisa jadi yang pertama karena finansial, uang, kesempatan. Nah, di situ bisa jadi 3 hal itu yang memicu seorang black hat cracker atau grey hat itu untuk melakukan tindak kejahatan. Grey hat itu jangan kalian anggap abu-abu aja, dia bisa saja ke white hat, tapi kalau di lain kesempatan, kalau dia digiurkan uang, kesempatan, dia mau ke black hat. Makanya si grey hat ini sangat bahaya. Kita nggak tahu nih identitas dia di white hat atau black hat. Kalau black hat kan kita enak, bisa membuat dinding batasan dengan black hat. Tapi kalau dengan grey hat kita nggak bisa. Bisa kita jadiin temen, tapi di sisi lain kesempatan, kalau misalnya dia ditawarkan oleh suatu perusahaan atau negara, dia bisa saja menjadi seorang black hat. Nah, makanya itulah kita harus benar-benar paham fundamental tentang white hat atau ethical hacker. Nah, ethical hacker inilah yang disebut white hat. Ini akan kita bahas selama perkuliahan. Nah, mengapa saya menyuruh kalian untuk berbagi kelompok menjadi 5 orang, kalian presentasi, itu karena saya mau kalian itu paham output materi dari keamanan jaringan komputer. Saya nggak mau kalian itu pasif. Nah, gimana Bu? Berarti kami dong Bu yang cari materi. Ya iya, namanya perkuliahan kan emang gitu. Di sini nanti kalian terbiasa untuk memecahkan masalah sendiri. Nanti itu berguna untuk skripsi kalian. Saya kan sudah pernah merasakan menjadi mahasiswa, saya S1-nya SK, saya S2-nya informatika. Jadi saya itu sudah merasakan namanya animo mahasiswa itu ketika kita memecahkan masalah sendiri, kita tahu bagaimana step-step kita menyelesaikan permasalahan, bagaimana cara kita mengerti materi. Terkadang ada dosen yang menjelaskan di papan tulis, oke 3 SKS 2,5 jam, dia jelaskan di papan tulis, dia menjelaskan, ngomong, melihat slide, kalian enak main HP, kalian enak nulis apa aja, bisa ngelirik temannya yang lain, bagi yang suka sama cewek, bagi suka yang sama cowok, ngeliatin orang itu mulu, dosennya dianggurin. Nah, saya nggak mau gitu, makanya saya membuat mekanisme perkuliahan dengan presentasi, biar kita semuanya aktif. Masalah nilai bagi saya nggak ada masalah. Kalau kalian bisa semua full nilai UTS, UAS, kalian aktif dalam perkuliahan, auto A sama saya. Jadi bagi saya nilai nggak ada yang namanya pelit nilai, saya nggak ada permasalahan sama nilai. Kalau kalian ikuti permainan saya dalam perkuliahan ini, auto A sama saya. Oke, nanti kita bahas masalah ethical hacking. Nanti ethical hacking ini ada beberapa ada beberapa aturan di dalam ethical hacking. Nah, di sini saya jelasin masalah ethical hacking. Nih. Nah, nanti saya ajarkan mengenai apa saja yang namanya ethical hacking, Bu. Kode etik apa saja, peraturannya apa saja, Bu, yang membatasi. Nanti saya ajarkan minggu depan, nanti kita bahas masalah ethical hacking. Berarti kita presentasinya dimulai 2 minggu lagi ya. Persiapkan
semaksimal mungkin. Untuk kelompok 1 presentasi 2 minggu lagi. Minggu depan masih materi sama saya. Nanti saya isi mengenai pengenalan ethical hacking. Nanti saya ajarkan kalian mengenai aturan-aturan dalam dunia hacker, cyber security. Untuk pertemuan 1 sampai 10 kita teori dulu. Nanti kalau sudah mau UAS, pertemuan ke 11 sampai 15 baru saya ke project ya. Nanti kita masuk ke tools baru. Kita pakai Nessus nanti. Tentang vulnerability management kita belajar di situ nanti dari sisi keamanan jaringan. Kalian ada praktikum keamanan jaringan nggak? Nggak ada? Oke, berarti nanti kita sampai pertemuan 10 bahas materi tentang ethical hacker dulu ya. Nanti pertemuan ke-11 nanti kita pertemuan ke-12 baru nanti kita bahas masalah project UAS ya. Nanti kita sampai pertemuan ke-12 mungkin perkuliahan nanti pertemuan ke-13, 14, 15 itu nanti ini saja progres saja. Progres UAS kalian sudah sampai mana nanti kita bahas diskusikan via Zoom juga. Ada yang mau ditanyakan masalah perkuliahan? Ada yang mau ditanya? Ada yang masih yang belum jelas masalah nilai? Mungkin belum ada, Bu. Belum ada? Silakan kalau mau ada yang mau bertanya lagi sebelum kita tutup. Boleh nanya bukan masalah penilaian lah, Bu, untuk misalnya tentang artikel tadi kayak gitu, mau nanya. Boleh. Nah, mungkin ini agak melenceng, jadi aku mau nanya aja sepengetahuan tuh, gimana kan di negara-negara lain itu udah kayak bertindak untuk mencegah bahwa Cina itu masuk kayak kita. Takutnya mereka itu merusak kayak kita, merusak budaya atau teknologi yang ada di negara mereka. Nah, di Indonesia sendiri, Bu, itu tuh ada nggak itu gimana kita menanggapi Cina, atau emang Cina itu tidak menjadikan targetkan Indonesia, atau apakah maksudnya itu tanggapan dari orang-orang yang jaringan di Indonesia itu gimana, Bu, gitu. Nah, apakah udah ada keamanan yang wow dari Indonesia atau emang diacuhkan karena kita bukan sebagai target kayak gitu? Cukup gitu. Oke, dari sisi keamanan dari sisi orang jaringan di Indonesia ya, menanggapi Cina tadi. Oke, gini ya. Namanya setiap negara itu kan ada cyber security masing-masing. Nah, kalau untuk negara Cina itu kan masing-masing, walaupun kepala negara kita bersahabat dekat dengan Cina, Amerika, Eropa, kita tetap ada harus batasan, dinding. Kita nggak bisa seenaknya memberikan informasi langsung ke Cina, ke Amerika, nggak bisa. Kita tetap harus mempunyai dinding. Kita nggak bisa memberikan data kita. Nah, cuma itulah yang namanya dunia cyber security. Setiap ada keamanan, pasti selalu ada celah, pasti selalu ada vulnerability. Setiap negara, apapun. Baik itu Cina, Amerika, siapapun bisa menyusup. Buktinya kemarin, yang kejadian yang anak SMA atau STM ya, yang menghacker itu. Apa? Yang menghacker Bank BRI. Iya, benar. 6 orang anak STM. Nah, itu buktinya anak STM bisa itu. Ini apa, menyusupi sistem keamanan dari bank. Padahal itu kan sudah ada cyber security-nya sebuah bank itu. Nah, jadi buktinya walaupun tingkat keamanan suatu bank, suatu negara yang lebih tinggi lagi, walaupun tingkat keamanannya sudah kompleks, tapi tetap pasti ada celah. Pasti ada celah. Nah, walaupun Cina bertindak seperti itu ke tiap negara, menyusupi dengan malware, menyusupi dengan tindak kejahatan, pasti juga ada celah dalam sistem keamanan Cina. Cuma itu yang untuk mengetahui apa, Bu, celahnya, yaitu seorang hacker cuma yang tahu. Bisa jadi hacker itu bisa menyerang dari sisi ekonomi, dari sisi kesehatan, bisa saja diserang oleh hacker untuk mendapatkan celah dari kelemahan dari Cina. Jadi setiap keamanan, walaupun Cina nyerang negara-negara yang dianggap dia musuh, yang dianggap pesaing, tapi Cina tetap ada kelemahan. Nah, bagi kita orang jaringan ya, kita kan punya ethical hacker. Kita nggak bisa seenaknya seperti Cina menyusup
data malware. Tapi untuk data di Indonesia itu kan dipegang sama BIN. Kita nggak bisa seenaknya melihat menyusup negara-negara. Walaupun ada hacker yang menyusup ke misalnya ke Bank Malaysia, itu tetap dipantau oleh BIN. Tetap data-data tetap ada lewat BIN semua. Gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Bu, boleh nanya nggak Bu? Tapi agak jauh dari topik Bu. Ya, coba. Silakan. Ini Bu, aku pernah nengok ini Bu, lomba itu lomba CTF. Lomba CTF itu yang cek mana Bu maksudnya? Katanya itu jaringan. Sebenarnya lomba CTF itu diperuntukkan untuk para hacker ya. Saya nggak pernah ikut lomba CTF ya karena saya nggak tertarik ke dunia cyber kemarin. Saya nggak di keamanan jaringan, saya kemarin fokusnya ke malware, IDS, IPS. Sayanya ke sana. Saya nggak ke CTF. Kebanyakan memang orang cyber security itu ilmunya sudah di scope semua. Ada yang di bagian di pen testing, ada bagian di malware, ada bagian di IPS, IDS. Nah, jadi semua sudah di scope masing-masing. Jadi kalau misalnya kalian mau tanya tentang lomba CTF, itu biasanya ada memang, tetapi kalau dari sisi saya belum meranah ke CTF. Karena saya kemarin fokusnya ke IPS, IDS. Untuk sekarang saya fokusnya ke IPS gitu. Ada yang mau tanya? Ini kenapa Desri ini ketawa ketiwi sendiri ini ya? Yang namanya Desri KP ini. Coba kasih tahu dulu sama saya nih apa obrolan yang menarik itu sampai ketawa-tawa gitu. Mana Desri? Nah, nggak mau ngomong Destrinya. Oke, siapa yang nanya CTF tadi? Kembali. Siapa yang nanya tadi? Arik ya? Oh ya, Arik. Kenapa kamu mau ikut CTF? Penasaran nih, banyak lomba-lomba yang diadain. Oh, kamu tertarik sama Capture the Flag? Iya. Lumayan sih, tapi belum belajar. Oh gitu. Ya itu kan sama saja ini dia, kompetisi dalam bidang cyber itu yang mencari flag dia. Ya kan? Kamu kenapa tertarik ke CTF? Baca-baca artikelnya bagus. Baca artikel. Banyak sih lomba cyber security. Boleh kalau kalian mau ikut ke sana. Cuman kalau saya kan, saya nggak pernah ikut yang kompetisi gitu. Saya biasanya ke IPS, IDS, malware gitu. Saya nggak fokus ke CTF. Pen testing saja saya nggak terlalu memahami ke sana karena saya belum meranah ke pen testing. Karena itu biasanya kan di bagian teknis ya. Saya kemarin lebih ke IDS sama IPS dulu. Tapi banyak kok lomba-lomba CTF di online-online itu banyak. Itu free biasanya. Di sini ada yang tertarik ke keamanan jaringan, cyber security? Nggak ada? Saya, Bu. Saya. Siapa? Saya, Bu. Bu. Kenapa mau ke cyber security? Menarik, Bu. Bukan masalah hacker, tapi menarik, Bu. Soalnya kita bisa ngelihat juga apa motivasi pembobolan data atau pencurian bla 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 yang lainnya itu, Bu.
Nah, kalau kalian tertarik ke cyber security, silakan kalian cari di Instagram ya, namanya Brainsmatics ID. Biasanya di situ nanti ada acara-acara pen testing untuk yang beginner, CCIA, CCNA, banyak nanti di situ. Coba aja kalau kalian tertarik ke dunia cyber. Ada lagi yang mau ditanya sebelum kita tutup? Tadi yang sudah menjawab pertanyaan, sudah saya catat namanya ya, yang dapat 5% dari nilai UAS. Tapi yang lain jangan berkecil hati, kan masih ada presentasi, masih ada UAS. Nanti yang nggak dapat hari ini 5%-nya nanti bisa dimaksimalkan di UAS. Nanti kan kita buat project nanti kan. Menggunakan Nessus Bu, bisa nanti. mau tanya, Bu, Ya. apakah selama perkuliahan ini kita akan diajari dasar-dasar proses hacking atau tidak? Kalian mau belajar proses hacking untuk pemula? Atau kalian sudah Ya, bisa Bu. hacking? Boleh, Bu. Boleh, Bu. Kami belum ada dasar-dasar hacking, Bu. Ya, nanti, tapi kita masih hekel. Untuk Facebook mengantisipasi orang yang meminta hacking IG ku dong, FB ku dong, nah gitu, Bu. Oh ya, nanti berarti kita pertemuan ke 12, 13 lah ya setelah selesai presentasi ya. Bu, saya mau bertanya, Bu. Ya, silakan. Nah, yang jadi Bu, kan ada yang white hat, black hat, dan gray hat nih, Bu. Nah, mungkin pertanyaan saya agak jauh dari materi. Kan itu ada nih, Bu, orang-orang yang mengcracking suatu aplikasi yang berbayar seperti yang kita tahu lah. Nah, kan ada juga itu misalnya game atau aplikasi produk berbayar yang lainnya itu kan di-crack jadi bisa dipakai oleh banyak orang yang tidak memiliki kondisi ekonomi yang bagus lah menurut saya. Nah, saya ingin bertanya, Bu, orang yang mengcrack suatu aplikasi itu, Bu, termasuk dari white hat, gray hat atau black hat, Bu? Karena di satu sisi di satu sisi kan merugikan orang. Di satu sisi juga menguntungkan orang yang tidak mampu. Begini, kita bukan dari sisi bukan dari sisinya untuk orang tidak mampu atau apa, tapi kalau kita sudah merusak sebuah sistem, ya, kita bermainnya sistem di sini. Kalau kita sudah merusak sebuah sistem, itu sudah dikategorikan black hat. Kan kita nggak boleh menyusup. Yang namanya menyusup itu pasti sudah melampaui batas ethical hacker. Ya nggak masalah dia mau untuk orang yang nggak mampu atau enggak. Tapi kan dia tetap sudah menyalahi sistem, sudah menyalahi kode etik dalam ethical hacker. Dia tetap dikategorikan black hat. Jadi kalau kamu alibi gitu, kamu bobol bank, kamu alibi mau kasih orang yang nggak mampu, terus kamu dicap white hat gitu. Enggak. Black hat itu ya. Motivasi keren ya. Nah, saya juga teringat ini, Bu, orang Indonesia yang menggerakkan satelit itu, Bu. Itu kan menyerang pernah saya tahun berapa itu ya? Namanya Jim Geovadi. Dia menggerakkan satelit Cina itu. Itu kan berarti menunjukkan sistem Cina juga memiliki kelemahan dalam keamanan jaringannya. Iya, itu namanya vulnerability-nya, celah. Jadi saya bilang tadi kan, setiap keamanan dalam suatu negara itu pasti ada vulnerability, pasti ada celah. Walaupun dia sudah ada autentikasi, sudah ada sistem keamanan yang bagus, sudah ada firewall segala macam, dia tetap ada vulnerability, pasti ada celah. Karena tiap keamanan cyber dalam suatu negara itu tidak ada yang sempurna. Semakin teknologi semakin maju, semakin ilmu hacker itu semakin merajalela, gitu. Ada yang mau tanya lagi nggak? Instansinya sendiri untuk cyber security itu di Indonesia itu seperti apa? Apa? Instansi cyber security di Indonesia itu seperti apa?
Instansi maksudnya? Kayak lokernya, loker. Oh, lowongan kerjanya. Iya. Biasanya itu di network security analyst, network analyst. Itu biasanya di situ pekerjaannya dalam suatu perusahaan. Bisa jadi di pentesternya bisa. Karena setiap perusahaan seperti Lazada, Tokopedia, e-commerce yang lain itu pasti ada seorang network security, pasti ada pentesternya. Karena apa? Setiap hari itu sistem keamanan jaringan dalam suatu perusahaan itu selalu dites, selalu dipentester. Kita mau lihat ada celah nggak hari ini, ada yang menyusup nggak hari ini, itu pasti selalu ada. Kalau misalnya satu hari aja tidak dicek itu oleh network engineer-nya, itu bisa saja ada data yang disusupi. Karena itu kan semuanya uang kan, uang dari suatu barang penjualan dari perusahaan dari toko-toko yang ada di perusahaan itu kan, misalnya Lazada, Bukalapak segala macam kan, itu kan ada nominal uangnya. Seperti Shopee kan ada ShopeePay. Nah, itu kalau dari segi network analysis, network engineer-nya tidak dicek itu per hari, itu bisa saja itu disusupi. Makanya tiap hari itu selalu harus dicek. Makanya setiap perusahaan harus ada pentesternya, network analisisnya itu biasanya di situ. Dan gaji seorang network engineer itu lumayan, double digit per bulan. Ya, double digit. Kalau kalian tertarik ke masalah cyber security, bisa hubungi Bapak dari Setiawan. Kalau tertarik ke dunia cyber. Karena seperti ini saja ya, kalian tahu kan namanya Sinta, Rama, Anjani, itu yang dari Ristek Dikti, itu kan dipegang sama Bapak dari Setiawan. Jadi saya itu salah satu yang menaungi project itu, jadi kita itu ada namanya pentester. Nah, jadi setiap hari itu kita dicek sama pentesternya. Bagaimana sistem itu? Dicek apakah ada celah, gimana sistem keamanannya, gitu. Jadi namanya loker dari cyber security sangat menjanjikan. Gajinya nggak main-main, itu sudah double digit. Tapi bukan hacker ya. Bukan black hat, bukan gray hat. Tapi white hat. Ada yang mau tanya lagi nggak? Saya ingin bertanya Bu, berhubungan tentang kan sekarang banyak tuh internet ditransmisikan dengan cara bagaimana, seandainya dari kabel atau wifi kan. Nah, dengan saya dengar kan ada salah satu perusahaan di Amerika yang sekarang ingin untuk membuat internet satelit jadi sebuah hal yang bisa digunakan orang banyak. Itu apakah bakal membuka celah keamanan baru Bu untuk sistem internet yang sekarang? Untuk sistem keamanan internet yang sekarang? Tentu itu. Karena semakin teknologi itu semakin tinggi, semakin high end itu teknologinya itu semakin celah itu semakin banyak itu bisa disusupi oleh seorang hacker. Karena ada kaitannya sama ini nih. Sama nih, prinsip dari ethical hacker. Ini nyambung ke fundamentalnya. Nih. Jadi semakin tinggi daya guna, semakin tinggi teknologi, itu security keamanannya itu semakin menurun. Jadi semakin ada celah. Jadi ini nyambung ke fundamentalnya. Jadi semakin misalnya China punya teknologi, Amerika punya teknologi terbaru untuk ini, biar nggak bisa disusupi sama hacker. Biar semakin tinggi teknologinya, semakin high, semakin usability, itu tingkat keamanannya semakin kecil. Karena teknologi itu bukannya menambah tingkat keamanan, malah semakin teknologi semakin maju, ya semakin rentan keamanannya. Karena semakin banyak yang pakai, terus semakin banyak celah, semakin kita mudah menggunakannya. Jadi itulah semakin, ya security-nya semakin lemah di situ. Sangat mengancam.
Baik, terima kasih Bu. Kalau tidak ada lagi, kita tutup ya, udah 3:30. Semuanya udah absen di e-learning? Sudah tadi Bu. Oke, kita tutup ya kuliah hari ini ya. Minggu depan nanti kita bahas masalah ethical hacker. Minggu depannya lagi berarti kita presentasi ya, berarti tanggal ini ya, September ya. Tanggal 11 ya, presentasi yang pertama. Siap-siap, nanti pembagian kelompok, silakan kalian bagi kelompoknya. Dibagi 5 kelompok, nanti kita mulai presentasi tanggal 11, minggu depan kita pertemuan lagi. Semuanya udah absen ya? Udah, kita tutup ya. Saya Eri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Makasih Bu. Makasih Bu. Terima kasih Bu.